Rupa banyak pencurian yang akhir-akhir ini. Jadi guys, gimana kalau kamu bikin tentang apa ini? Kalau menurut kita sih sistem pendeteksi kebakaran. Terlalu banyak tuh orang yang Tahu lain ada pendapat lain soal apa? bilang kalau ada pendapat gimana Bagaimana untuk memiliki sistem sekuritas rumah lain kita bikin? Oh, boleh tuh. Pada banyak sekarang soal banyak pencurian. iya pemimpin yang tadi banyak video teroris tadi untuk pencurian yang ada di boleh sih Atau ini Perkenalkan, nama saya Krisna Karyapuan, NIM 2202-1038 dari kelas 4L2D3. Saat ini saya akan menjelaskan program yang akan kita buat. Untuk bagian pertama, Blink Template ID dan Blink Template Name ini merupakan ID dan nama template yang kita gunakan. Dan juga ada Blink Out Token. Ini adalah token autentifikasi yang kita gunakan untuk menghubungkan ke ESP32 dengan Blink. Selanjutnya, memasukkan library-library yang akan kita gunakan, yaitu library wifi.h, library wifi client.h, library link simple ESP32.h, library keypad.h, dan memasukkan library liquid crystal underscore I2C.h. Kemudian, mendefinisikan pin relay solenoid dengan pin GPO 2 dan mendefinisikan pin relay lampu dengan pin GPO 4. Pin ini digunakan untuk mengontrol solenoid dan lampu. Selanjutnya, char out merupakan token dari Blink yang kita gunakan, kemudian SSID atau nama jaringan WiFi yang kita gunakan, selanjutnya bus atau kata sandi WiFi yang kita gunakan. Selanjutnya, paskode masuk dan paskode keluar. Ini merupakan kode yang kita gunakan untuk membuka dan mengunci pintu. Selanjutnya, input kode 5. Ini merupakan panjang password yang digunakan. Selanjutnya, IDX ini digunakan untuk memastikan bahwa karakter yang dimasukkan oleh pengguna melalui keypad disimpan dalam input kode. IsDoor open dengan false ini menginisialisasi isDoor open dengan nilai false yang berarti pintu saat ini dalam kondisi tertutup. Jadi ketika penggunaan berhasil memasukkan pas yang benar, pintu untuk membuka pintu. Nilai isDoor open akan berubah menjadi true. Sebaliknya ketika penggunaan memasukkan kode sandi untuk menutup pintu, nilai isDoor open akan kembali false. Selanjutnya, inisialisasi LCD I2C dengan alamat 0x27 dengan ukuran 16x2. Kemudian definisi konstanta bit rows 4 yaitu jumlah baris keypad, bit calls 4 yaitu jumlah kolom keypad. Case rows calls ini mendefinisikan array yang mempresentasikan tombol-tombol pada keypad. Selanjutnya mendefinisikan pin untuk baris 12, 13, 14, 27 dan mendefinisikan pin untuk kolom 32, 33, 34, 35. Kemudian inisialisasi objek keypad.
Selanjutnya, fungsi setup. Serial begin 115200 untuk komunikasi agar dapat mengirim dan menerima data. Selanjutnya, inisialisasi Blink begin untuk koneksi ke Blink. Kemudian, pin mode, pin solenoid output ini mengatur pin yang terhubung ke solenoid sebagai output dan pin lampu ini mengatur juga pin yang terhubung ke lampu sebagai output. Selanjutnya, LCD in-it. LCD backlight ini diperlukan pada awal program untuk memulai LCD. Kemudian, pada awal program, menampilkan masukan sandi pada LCD. Selanjutnya, fungsi loop. Blink run ini dipanggil dalam loop untuk terus berkomunikasi dengan server Blink. Char key, keypad, getkey ini digunakan untuk membaca input dari keypad dan menyimpan ke dalam variabel key. If key no key ini menentukan apakah ada tombol yang ditentukan pada keypad. Jika ya, maka tombol akan menampilkan karakter bintang di layar LCD. Kemudian, if key sama dengan pagar. Reset input, jika karakter yang kita tekan adalah pagar, maka buffer input akan di-reset. Else input code, jika karakter yang ditekan bukan pagar, maka karakter akan disimpan ke dalam buffer input pada posisi yang sesuai. Selanjutnya, if IDX sama dengan 4. Pada bagian ini, jika buffer input telah mencapai panjang maksimal 4, maka null terminator akan ditambah ke dalam buffer. Null terminator digunakan untuk menandakan akhir dari string. If strncp fungsi ini digunakan untuk membandingkan dua string jika yang dimasukkan pas kode ini sama dengan pas yang ditetapkan, maka variabel isDoorOpen akan menjadi true, menunjukkan bahwa pintu terbuka. Control door and light isDoorOpen dipanggil untuk mengontrol pintu dan lampu berdasarkan status. Kemudian layar LCD akan dibersihkan dan menampilkan pintu terbuka pada Blink. P1 akan menampilkan pesan seseorang dengan akses telah masuk. Dan pada Blink P0 akan menampilkan pesan sistem sekuritas off. Selanjutnya, else if. Jika yang dimasukkan passcode out sama dengan yang telah ditetapkan, maka variabel isDoorOpen akan menjadi false, menunjukkan bahwa pintu tertutup. Fungsi control door light isDoorOpen akan dipanggil. Kemudian, layar LCD akan dibersihkan dan akan menampilkan pesan pintu tertutup pada layar LCD. Dan pada Blink V1 akan menampilkan pesan seseorang dengan akses telah keluar dan V0 akan menampilkan pesan sistem sekuritas off. Selanjutnya, else if isDoorOpen. Jadi, jika pas yang dimasukkan tidak sama dengan pas yang telah ditetapkan, maka pesan pada LCD akan menampilkan sandi salah selama 2 detik. Setelah itu, layar akan dibersihkan dan pesan akan menampilkan kembali pesan masukkan sandi. Pada Blink V0 akan menampilkan pesan sistem sekuritas on. Pada V1 akan menampilkan pesan seseorang mencoba masuk. Dan Blink event ini digunakan untuk memberikan pesan pemberitahuan pada email dan handphone kita berupa pesan seseorang mencoba masuk. Selanjutnya, reset input. Buffer input di-reset untuk persiapan menerima pas baru. Fungsi reset input dipanggil untuk mengosongkan buffer input dan fungsi menset untuk mengatur setiap elemen dalam input kode menjadi 0. Setelah itu, nilai indeks diatur kembali ke 0, sehingga indeks siap untuk menerima pas baru.
Selanjutnya, fungsi control and light. Jika is open bernilai true, maka pin solenoid akan diatur menjadi low, yaitu membuka pintu. Dan pin lampu akan diatur menjadi high, yaitu menyalakan lampu. Dan jika is open bernilai false, maka pintu akan menjadi low and solenoid akan menjadi high. Selanjutnya, fungsi blink, write V2. Pin value digunakan untuk menyimpan nilai yang diterima oleh blink melalui pin virtual V2. Fungsi param sign digunakan untuk mengambil nilai dari objek param dan mengonversinya menjadi tipe data integer. If pin value diperiksa, jika nilai tersebut sama dengan 1, maka variabel is door open menjadi true, menandakan solenoid dan lampu terbuka. Else, jika nilai yang diperiksa bukan 1, maka variabel is door open akan menjadi false, menandakan solenoid dan pintu tertutup. Perkenalkan, nama saya Rizal Mukhtar. Baik, di sini saya akan menjelaskan blink dengan judul sekuritas masuk ruang pribadi. Ini merupakan identitas atau nama yang digunakan. Kemudian ada virtual pin yang kita gunakan pada sistem sekuritas rumah, yaitu V0. Kemudian tipe data yang kita gunakan pada sistem sekuritas adalah string. Kita menggunakan string karena hanya untuk menampilkan tulisan. Sistem sekuritas pada blink ini berfungsi pada penanda jika ada orang yang tidak memiliki hak akses mencoba masuk, maka akan menampilkan berupa pesan sistem sekuritas on. Dan jika ada orang yang memiliki akses masuk, maka akan menampilkan berupa pesan off. Selanjutnya ada pemantauan ruangan virtual pin yang kita gunakan, yaitu V1. Kemudian tipe yang kita gunakan pada pemantauan ruangan yaitu string. Pemantauan ruangan pada blink ini berfungsi untuk menampilkan pesan seseorang dengan akses telah masuk jika password benar, dan jika password salah maka akan menampilkan pesan seseorang mencoba masuk. Selanjutnya ada tombol set dan reset atau saklar. Pada tombol set dan reset kita menggunakan virtual pin V3 dan tipe data yang digunakan yaitu integer. Kita menggunakan integer untuk mengatur angka 1 dan 0 pada tombol set dan reset. Tombol set dan reset pada blink ini berfungsi untuk mengontrol buka tutup pintu melalui perangkat keras yaitu yang kita gunakan. Selanjutnya kita menggunakan berupa pesan notifikasi pada proyek kita. Event name yang kita gunakan yaitu sekuritas masuk ruang pribadi dengan event kode yang kita pakai sekuritas underscore masuk ruang underscore pribadi. Dan deskripsi pesan yang kita masuk yaitu seseorang mencoba masuk, dan pesan yang akan muncul setiap 3 kali selama 1 kali per detik, dan akan
ditampilkan pada mail kita. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Grisman Alfanto Ensorau, NIM 2202-1026. Di sini saya akan merangkai proyek yang akan kita buat. Selanjutnya kita pasangkan LCD kepada ESP32. Selanjutnya kita sambungkan lampu ke relay. Sudah bilang ya sekian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Rio Lingkit. Di sini saya akan menjelaskan flowchart atau diagram alir dari proyek yang telah kita buat dengan judul masuk ruangan pribadi dengan akses menggunakan keypad berbasis IoT. Pertama mulai, kemudian inisialisasi include library yang telah kita gunakan, kemudian inisialisasi variable input output, kemudian melakukan pengaturan fungsi input output, pengaturan koneksi wifi, dan pengaturan keypad. Selanjutnya koneksi ke wifi. Jika wifi terkoneksi, maka akan melakukan koneksi ke web server, dan jika tidak, maka akan melakukan kembali koneksi ke wifi. Selanjutnya koneksi ke web server. Jika telah terkoneksi dengan web server, maka akan membaca input dari keypad, dan jika belum terkoneksi dengan web server, maka akan melakukan koneksi ke web server lagi. Selanjutnya jika password yang kita masukkan berupa password buka pintu, dan jika passwordnya benar, maka solenoid akan terbuka dan lampu akan menyala. Dan jika password buka pintu yang kita masukkan salah, maka solenoid tertutup, lampu padam dan akan melakukan cek input dari keypad kembali. Dan jika password yang kita masukkan berupa password tutup pintu, maka solenoid akan tertutup dan lampu akan padam. Kemudian selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Saat ini kami akan melakukan pengujian pada alat yang telah kami buat. Pertama saya akan menjelaskan pada bagian blink. Di sini ada pemantauan ruangan. Jika ada seseorang yang mencoba masuk, maka akan menampilkan pesan seseorang mencoba masuk, dan juga akan menampilkan pesan seseorang dengan akses telah masuk dan seseorang dengan akses telah keluar. Kemudian ada sistem sekuritas di sini. Jika sandi yang dimasukkan salah, maka akan menampilkan sistem sekuritas on, dan jika sandinya benar, maka
akan menampilkan pesan sistem sekuritas on. Di sini juga ada saklar untuk mengontrol buka tutup pintu melalui web server yang kita gunakan. Jadi saat kita memasukkan sandi untuk masuk ruangan, maka pada LCD dan pada Blink akan menampilkan pesan berupa pintu terbuka, dan pada Blink akan menampilkan pesan pada pemantauan ruangan akan menampilkan pesan seseorang dengan akses telah masuk, dan pada sistem sekuritas akan menampilkan pesan sistem sekuritas off. Dan di sini pintu telah terbuka dan lampu telah menyala. Dan jika ingin menutup pintu, kita bisa menutup pintu melalui keypad yang berada di dalam ruangan. Bisa dilihat pintu telah tertutup dan lampu padam. Dan pada pesan keypad akan menampilkan pesan pintu tertutup. Kemudian pada Blink akan menampilkan pesan seseorang dengan akses telah keluar, dan kita juga bisa membuka dan menutup pintu melalui perangkat yang kita gunakan. Jika tombol yang kita tekan, maka akan menampilkan pesan pintu terbuka, lampu akan menyala, dan solenoid akan membuka. Juga pada Blink akan menampilkan pesan pintu terbuka, sistem sekuritas off. Dan untuk menutup pintu, kita bisa menggunakan, dan kita juga bisa menutup pintu menggunakan perangkat yang kita gunakan. Dapat dilihat pintu tertutup dan lampu mati, solenoid juga tertutup. Dan jika sandi yang kita masukkan salah, maka pada perangkat yang kita gunakan akan menampilkan notifikasi pada perangkat yang kita gunakan dan email, dan akan menampilkan pesan pada email. Akan menampilkan pesan berupa sistem sekuritas masuk ruangan pribadi, seseorang mencoba masuk. Pada Blink akan menampilkan pesan pada pemantauan ruangan, seseorang mencoba masuk, dan sistem sekuritas on.